Halo teman-teman, welcome to Coding Bee Academy. Kali ini kita akan membuat satu project yang bernama Simple Maze Game. Nah, sebelum kita membuat Simple Maze Game, kita akan melihat bagaimana cara memainkan Simple Maze Game ini. Jadi di sini sudah ada dua sprite, yaitu mouse dan star. Dan di sini kita akan membuat mouse ini berjalan sampai ke goals-nya atau start dengan tidak menyentuh maze-nya ini yang berwarna biru. Nah, kita akan klik bendera hijau untuk memulai. Dan untuk menggerakkan mouse-nya, kita perlu menekan up arrow untuk membuat tikus bergerak atau berjalan ke atas, down arrow untuk membuat mouse-nya bergerak ke bawah, dan right arrow untuk membuat mouse bergerak ke kanan, dan left arrow itu untuk membuat mouse-nya bergerak atau berjalan ke kiri. Nah, sekarang kita akan membuat si mouse-nya bergerak ke arah start. Jadi kita akan membuat jalan tanpa mengenai mesh yang berwarna biru. Karena jika kita menyentuh mesh-nya, maka kita akan kembali ke posisi awal. Setiap kali menyentuh mesh yang biru, kita akan kembali ke posisi awal. Nah, kita akan coba sampai ke start tanpa mengenai mesh yang berwarna biru. Karena jika kita menyentuh mesh yang berwarna biru, maka kita akan kembali ke posisi awal. Dan jika kita berhasil menyentuh start, maka kita akan mendengar suatu suara. Kita akan coba membuat project ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita ikutin dan lihat bersama-sama. Pertama, teman-teman buka Google Chrome, kemudian ketik scratch.meet.edu, tekan enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman klik sign in dan masukkan username yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi, masukkan username-nya dan password. Setelah itu, klik sign in. Jika sudah, teman-teman klik create. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Sebelumnya kita akan menggunakan mouse dan start. Jadi kita tidak memerlukan kucing. Maka kita akan hapus sprite kucing ini dengan mengklik gambar tempat sampah atau trash bin yang ada di sini. Kita klik dan sprite-nya sudah kosong. Untuk mengambil karakter atau sprite baru, kita tinggal arahkan ke choose a sprite. Kita klik, kemudian kita cari sprite yang kita butuhkan. Kita akan menggunakan mouse, tikus, jadi teman-teman bisa scroll down dan scroll up. Tapi jika ingin cepat, teman-teman bisa ketik di kolom search mouse. Nah, akan muncul mouse one. Kemudian kita cari lagi, kita klik lagi choose a sprite untuk mengambil sprite yang satunya lagi atau sprite star. Kita ketik saja di kolom search star. Nah, kita pilih star yang kuning. Sekarang jika teman-teman merasa kucingnya terlalu besar, teman-teman bisa mengubah ukurannya dengan mengurangi angka yang ada di size yang ada di sini menjadi lebih kecil dari 100. Misalnya 50. Jika merasa terlalu kecil, kita ganti lagi sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat
mesh-nya. Untuk mesh-nya, kita akan buat di backdrop. Jadi kita arahkan kursornya itu ke backdrop, kemudian kita gak usah klik, cuma diarahkan, kemudian yang kita klik adalah paint, karena kita akan membuat backdrop sendiri. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memulai untuk membuat mesh-nya. Pertama, kita akan memilih warna mesh. Jadi teman-teman bisa klik fill yang ada di sini, kemudian panah ini, dan bisa menggeser lingkaran putih ini sampai di warna yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya sudah dapat warna ini, kemudian kalau mesh ini kita akan usahakan tidak menggunakan outline. Jadi, kita klik outline di sini dan slash yang berwarna merah. Nah, jadi kita tidak akan menggunakan outline. Dan kita setelah memilih warna, kita klik rectangle. Karena mesh-nya itu berbentuk rectangle, kemudian kita setelah memilih rectangle mulai untuk membuat mesh-nya. Kita arahkan panahnya ke sini, kemudian kita klik left button yang ada di mouse, kemudian kita tekan, tahan, dan tarik, dan teman-teman mulai menggambar mesh yang diinginkan. Misalnya seperti ini. Oke, jika sudah mesh yang didapat, kemudian kita akan atur posisi mulainya. Si mouse, oke, dan si start-nya. Jika sudah kita atur untuk posisi start dan mouse-nya, kemudian kita kembali ke code untuk membuat coding atau code ke mouse agar mouse-nya bergerak. Nah, tadi kita akan membuat mouse bergerak atas, kiri, kanan, dan bawah. Untuk pertama kita ambil blok events, kita akan menggunakan win space keyphrase karena tikusnya itu akan bergerak ketika kita tekan right arrow. Jadi kita mengganti space menjadi up, down, right, atau left arrow. Pertama up, kemudian ambil lagi down, ke bawah, kemudian ambil lagi right, kemudian yang terakhir left. Nah, ini kan dia belum bisa bergerak. Untuk membuat bergerak, kita akan ambil blok yang ada di motion. Kita akan ambil blok yang pertama, move 10 step. Jadi kita akan membuat dia bergerak dengan move. Tapi jika kita masih memberi code ini, jadi mouse-nya itu hanya bergerak ke kanan, walaupun kita tekan left, up, down, dia tetap ke kanan. Jadi kita mau buat mouse-nya ini bergerak mengikuti arah panah atau mengikuti arrow yang kita tekan. Jadi kita akan menggunakan blok point in direction. Kita klik angka yang ada di kolom, angka 90. Nah, di sini up arrow, berarti kita arahin, kita ganti panahnya ke atas, karena kita mau bikin dia untuk ke atas, sampai angkanya menjadi 0. Kemudian kita ambil lagi untuk ke bawah, kita klik dan geser ke arah bawah
sampai angkanya itu menjadi 180. Untuk ke kanan, kita buat lagi. Di sini kita tidak perlu ganti karena dia posisinya sudah ke kanan atau 90. Terakhir untuk ke kiri, kita klik, kemudian kita arahkan ke kiri sampai dia menjadi minus 90. Sekarang kita coba untuk mouse-nya sudah bergerak. Nah, dia sudah ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas. Oke, sekarang kita akan buat jika menyentuh mouse-nya, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, kalau ini dia belum ya. Jadi kita akan buat dia kembali ke posisi awal jika dia menyentuh mouse-nya. Jadi kita akan ambil lagi blok event. Jadi yang kita ambil sekarang adalah when green flag click, dan kita mau atur dia dulu di posisi awal. Jadi kita letakkan dia di sini. Kita mau bikin dia di sini setiap kali mulai. Oke, kemudian kita akan ambil ke blok dari motion yang go to X. Kita letakkan, teman-teman tidak perlu ganti angka yang ada di sini. Hanya cukup meletakkan dia di posisi yang kita mau, kemudian kita ambil bloknya. Dan untuk membuat kondisinya mouse kembali ke posisi awal jika menyentuh mouse-nya, kita akan menggunakan blok yang ada di control, yaitu if then atau blok kondisional. Kita akan buat. Nah, di sini adalah blok sensing yang touching color. Karena yang mau kita sentuh itu adalah warna dari mesh-nya. Kita klik warnanya untuk mengganti warna mesh yang kita mau. Teman-teman tidak perlu menggeser, karena ini nggak menjamin warna yang kita pilih itu sama persis dengan warna yang ada di mesh-nya. Jadi kita tinggal klik di sini, arahin panahnya ke warna mesh-nya, kita klik, dan touching color dan warna yang di touching color akan berubah. Oke, sekarang sudah touching color dari mesh, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, posisi awal ada di motion. Pastikan angkanya sama, karena ini adalah posisi awalnya tadi. Jadi jika dia menyentuh mesh yang berwarna biru, dia akan kembali ke posisi awal. Sekarang kita coba. Nah, teman-teman, ini masih belum, karena kita harus menggunakan blok forever. Jadi dia akan mengulang terus. Karena jika kita tidak menggunakan forever, dia hanya sekali saja untuk kembali ke posisi awalnya. Tidak terus-menerus. Jadi kita akan menggunakan blok forever untuk membuat dia kembali ke posisi awal setiap kali menyentuh mesh yang berwarna biru. Kita coba. Nah, dia sudah kembali ke posisi awal. Sekarang kita akan membuat kondisi kedua. Ini adalah kondisi pertama, kemudian kondisi kedua jika dia menyentuh start. Kita ambil lagi bloknya, kita letakkan di bawah. Kondisi kedua adalah jika mouse-nya menyentuh start. Jadi kita ambil blok yang ada di sensing, yaitu touching mouse pointer. Dan touching mouse pointer diganti jadi touching start. Karena kita mau bikin dia menyentuh start, dia akan memberikan suara. Jadi blok suara itu ada di sound. Tinggal klik ada start sound di sini. Jadi kita ambil blok start sound pop. Kita masukkan di sini. Nah, kita akan coba benarkah dia sudah memberikan suara ketika menyentuh start-nya.
Ketika klik bendera hijau, kembali kita jalankan, tidak menyentuh mesh-nya, apakah sudah ada suara? Nah, seperti teman-teman dengar, sudah ada suaranya. Dan proyek ini cukup mudah kan teman-teman untuk diikutkan. Jadi, selamat mengerjakan untuk teman-teman. Enjoying your project.